selamat datang kembali di SMK Negeri 3 Jakarta. Mohon izin, saya Yudi, Pak Tommy dan kakak-kakak. Kebetulan di sini diamanai sebagai ketua program keahlian. Sampai hari ini terima kasih MKJ berkenan menghadiri undangan kami untuk sharing dan menambah pengetahuan khususnya terkait dengan pemanduan pariwisata museum kepada siswa kami yang hadir di sini kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 12 sudah lepas, kita sudah pelepasan dan penyerahan kepada dunia usaha dunia industri kemarin tanggal 29 Mei. Ya, jadi kita hari di sini kelas 11. Di MKJ sendiri tadi sudah disampaikan juga bahwa 11 siswa kelas. Nah, kami sekarang bawa tim. Ini yang pertama adalah si ganteng ya. Ganteng nggak? Ganteng lah. Namanya Mas Tommy Saputra ya. Beliau bekerja di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Istana Bogor ya. Namanya Museum IKT. Kemudian yang sebelah sana adalah mana ya? Yuyun Kakak Yunda ya. Bekerja di apa dia nggak ada hari Kak Yunda di Museum John 45. Terus ada juga Kak Pana dan Kak Pani ya, mereka yang kedua yang biasa dua bidadari yang mengawal papi kalau mana-mana ya. Jadi papi dikawal ya, karena matanya udah kurang awas tapi mata papinya tetap awas ya kan. Ini cocok ini ya kan. Jadi nanti juga akan membawakan materi-materi termasuk Pak Tommy akan buat materi tentang pemahaman kepemanduan pemandu, kemudian diteruskan dengan Kak Pana tadi yaitu tentang teknik etika pemanduan, dan juga terakhir yaitu tentang tiketing, baik tiketing secara umum maupun tiketing secara khusus yaitu tiket museum ya. Nah, semoga acara ini lancar ya, tak ada halangan dan ilmu bisa kita serap, ilmu bisa kita dapatkan nanti untuk bekal ketika kalian BKL baik di museum maupun di travel dan lain sebagainya, karena memang ini yang akan kita bawakan ya tentang materi-materi tentang umum, bukan hanya khusus saja ya, bukan hanya khusus saja. Kenapa? Karena ini ya itu salah satu ikatan untuk semua museum di Indonesia, para pemandunya dan lain sebagainya. Nah, sehingga harus bisa membawakan semuanya, bukan hanya UBMKJ ya kan, yang memang kalian itu khusus nanti ada BKL di sana. Bahkan sekarang sudah ada yang sudah masuk dulu dari tanggal 1 ya, bahkan tanggal berapa sudah masuk ya. Masuk kan? Ya. Itu aja saya. Kemudian masuk pada intinya cepat, singkat dan jelas ya. Oke, sama-sama. Oke, baik ya. Sebelum itu kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Yang nggak baik ya baik-baik aja ya. Ya baik. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Tommy Saputra. Saya dokter, saya dari Museum Kepresidenan Republik Indonesia Badan Kirti. Tepatnya di mana? Hari tahu nggak? Bogor, di sana Bogor. Tahu nggak letaknya persisnya di mana? Terminal apaan tuh? Barang siang. Jauh tuh. Itu mau Kujang tadi udah dari mana Bogor? Kemana aja tuh? Kebun Raya. Oh iya. Ada lagi selain Kebun Raya bener? Iya, baru itu ya. Apalagi? Masih saluang ke itu ya, apa namanya? Puncak. Nah, terus memang udah nggak boleh Bogor, gua kota Bogor lagi. Taman. Pernah juga. Baik, keren ya. Pokoknya ke Bogor macam-macam ya, kabupaten ada itu. Nah, nanti kita akan bahas topik terkait dengan pemandu wisata ya teman-teman ya. Cantik-cantiknya. Jadi kita bahasnya nggak terlalu seru banget, vlog ya. Gitu. Ya,
Jadi kalau mau ke Bogor boleh kabarin saya ya, silakan. Jadi lokasinya tepatnya ada di sebelah kiri dari Istana Kepresidenan Bogor. Ya, barangkali itu kan satu lingkungan tuh sama keduanya. Jadi kalian bisa langsung terus ya mampir gitu ya. Mungkin dikodekin Bapak Ibu gurunya main kali Pak bisa Pak gitu ya. Jadi dulu ini bukan pertama kali saya kesini. Saya sudah kurang lebih 2 tahun lalu ya Pak ini atau Pak ini. Jadi beliau. Nah, yang pertama itu kita harus mengucapkan salam. Mengucapkan salam seperti apa nih? Boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalkan, kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia kayak selamat siang, gitu. Atau kalau bahasa Inggris, good morning, good afternoon, good afternoon, madam, or pokoknya ladies and gentlemen ya. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya mengucapkan selamat datang. Welcome to Jakarta History Museum, like that ya. Jadi kita harus mengucapkan salam kepada pengunjung agar mereka tuh terkesan apa yang kita sampai keesalan ya. Ya. Mungkin ternyata orang-orang Indonesia ramah banget, gitu ya. Orang-orang museum ramah ya, jadi pengen terus ke museum nih. Gitu. Yang ketiga, memperkenalkan diri atau self introduction. Nah, kita tuh harus memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita menjelajahi museum-museum yang jadi kita nggak kenal loh, nggak dikenal, nggak diingat. Kalau bahasa Inggris gitu ya. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me introduce myself. My name is Fanny. You can call me Fanny. So today I will be your guide today in Museum Sejarah Jakarta or Jakarta History Museum. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan topi dalam ruangan. Ini mempengaruhi loh ya. Jadi topi ini tuh topi itu bukan formal, itu informal. Jadi kalau kalian pakai topi itu ya buat jalan-jalan aja gitu. Oke? Ya kalau jadi tour guide ngapain pakai topi? Ya terus yang ketiga, apa? Memaksa kaos bergerak. Yang memakai kaos bergerak dan hanya di hari-hari tertentu. Nah, untuk kaos bergerak ini biasanya di Museum Sejarah Jakarta menggunakannya di Sabtu dan Minggu ya. Jadi walaupun menggunakan kaos kita tetap ada kerahnya ya Pak ya. Iya. Contohnya tuh kayak kaos polo gitu. Dipakai. Ada kerahnya. Udah ada kerahnya nih kaos. Ya, jadi benar-benar kita tuh walaupun menggunakan kaos tapi tetap sopan. Dengan apa? Yaitu dengan adanya kerah di kaos tersebut. Lalu selanjutnya tidak menggunakan masker. Nah, ini mempengaruhi pengunjung terhadap kalian. Kalau kalian lagi sakit, ini lagi batuk ya, kalau memang tidak bisa, tidak usah menjadi tour guide terlebih dahulu atau mau yang sama HTS. Apa itu? Kalau kita lagi ada problem sama pacar, sama sama mantan, sama friendzone nggak tuh? Nah, kita harus tetap menampilkan senyum kita, ya. Nggak boleh kita, aku habis diputusin sama pacar gue semalam, masa harus sedih gitu kan? Nggak boleh. Betul ya. Karena kita kan nggak kerasa ya. Jadi Nafana gini loh, kalau misalkan mood kita jelek, pasti pengunjung bakal bad mood. Iya benar, energi kita tuh nggak kesampai di jadi kita tuh harus cheerful. Betul ya. Lalu selanjutnya, selalu menggunakan parfum agar tidak bau keringat. Nah ini, karena kan kita kan keliling-keliling museum tuh kan semuanya bule itu nggak mau kita kasih tahu sejarah, bahkan dia yang kasih tahu sejarah dari kita ya. Tapi jangan sampai terus seperti itu ya. Kalau boleh kita tanya nih, biasanya tuh orang bule-bule tuh suka, budaya di sana tuh seperti apa sih? Oh ternyata di sana tuh demen banget ada jalan kaki gitu ya. Bahkan mereka tuh jadi seneng gitu kan, hal-hal yang kita bangga-banggakan aja. Lalu yang ketiga ya, memperhitungkan waktu kunjungan. Jadi dalam kunjungan itu kita nggak boleh terlalu lama ya kan ya. Karena capek loh ada gitu juga gitu. Maksimal 30 sampai 1 jam lah ya. 30 menit. Udah lama banget itu udah capek banget. Jadi benar-benar kita tuh harus mempergunakan waktu kita dalam melayani pengunjung itu dengan maksimal ya. Jadi I'm sorry, I think we are
limit is our time is limit. Yeah, just to end this session. Yeah. Tapi kalau memang takut banget nggak enak ngomong gitu bang, apa nih tadi bahasa Inggrisnya, kalau memang apa namanya pengen ngobrol lama lagi ya, waktunya udah habis gitu ya. Yeah, I think our time is, I wanna more giving you information, but I think our time is done. So I think I'm so sorry for that. Jadi kasih kata-kata yang tidak menyinggung seperti itu. Oke, selanjutnya boleh? Udah selesai ya? Selesai. Mungkin bisa langsung ke loket dan membeli tiket sesuai dengan tingkatan pengunjung. Misalkan ada bayi, lansia, atau dewasa, anak-anak, pelajar itu dengan harga yang berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya pelayanan tiket pesawat domestik ya. Dalam pelayanan pemesanan tiket pesawat domestik ini sendiri ada aturan dan persyaratan tertentu serta harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi di sini sebelum memesan tiket ya ada beberapa dokumen yang harus diperhatikan untuk memesan tiket pesawat, yaitu dokumen data diri penumpang ya atau KTP. Jadi ini wajib nih teman-teman ya. Kalau misalkan mau memesan tiket pesawat, KTP itu harus ada ya untuk data diri, dan memperhatikan jadwal penerbangan pesawat. Jadi misalkan penumpangnya ini mau bertujuan ke daerah mana atau negara mana ya, jadi itu harus diperhatikan jadwal penerbangannya, tidak boleh salah. Jadi nanti supaya tidak delay. Apa sih namanya? Khusus ya, pelayanan khusus kepada pengunjung ini ya, disabilitas, lansia dan juga PJP. Dan ada juga mengucapkan terima kasih ketika sudah diproses ya, proses tiketnya dan juga pembayarannya. Kita mempersilahkan pengunjung untuk masuk dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan teman-teman ya. Selanjutnya, nah tadi pembayaran tiket masuk museum ya. Jadi sekarang kita ada lebih maju lagi ya untuk penggunaan tiket masuk, pembayarannya itu menggunakan QRIS dan juga card ya. Tadinya hanya cash saja berupa tiket gitu, dan sekarang ada kemajuan yaitu bisa menggunakan QRIS untuk masuk museum ya, dan juga card. Kenapa? Karena kasihan kita udah mulai dari jam berapa tadi? Setengah 11 ya. Jadi sekarang kita waktunya untuk tanya jawab dan juga waktunya untuk sedikit praktek ya. Nanti ada beberapa anak ya teman-teman untuk maju ya, mempraktekkan bagaimana sih kepemanduan itu ya, rempongnya seperti apa, PD-nya seperti apa ya. Jadi santai saja ya, karena memang ya sudah siang kan waktunya kan, tapi kan harus pelatihan itu harus ada prakteknya kan begitu ya. Nanti praktek bersama Kak Tommy, Kak Yunda, kemudian juga Kak Mana ya, kakak kembar ya. Boleh maju dikit, nggak usah rapat-rapat juga nggak apa-apa, kok santai aja ya. Ya, bagaimana tadi tentang materi yang disampaikan oleh kami, gimana? Udah kira-kira nyangkut nggak di pikiran adik-adik? PDF-nya nanti gampang lah, kan ada di ini, nanti gimana caranya supaya untuk kenang-kenangan ya itu bisa nyampe di kalian semuanya ya. Nah, baik, sebelum praktek ya, jadi artinya praktek ini mungkin salah satu maju nggak masalah, yang penting praktek cara bicara di depan orang banyak ya. Mau menjelaskan museum boleh, mau menjelaskan sekolah ini juga boleh gitu ya. Yang penting ada namanya pembukaan ya, tadi seperti dipelajari, kemudian welcoming ya, kemudian isi daripada cerita ya atau sejarah, misalkan sejarah sekolah ini, kemudian baru closing ya, itu namanya latihan ya, kepemanduan. Baik, sekarang kita akan pertanyaan dulu ya, tanya jawab dulu. Silakan yang sekiranya tadi belum jelas ya, nanti akan dijelaskan oleh si pematerinya. Yuk silakan ya. Ayo tanya apa? Ya ngomong dong.
biar kalau speaking terus kita nggak kaku, nggak canggung gitu, terus relax gitu. Ya, jadi kalau pemanduan itu nggak bisa 1 hari 2 hari, tapi melalui proses, melalui waktu, karena memang profesional pemandu atau profesional guide itu perlu waktu lama gitu loh. Kalau hanya sehari 2 hari ya tetap aja masih canggung. Tapi kalau udah kebiasaan ya berbicara di depan orang banyak, itu lama-lama kan biasa menghadapi seperti kalian semua nih kan. Kayak misalkan kakak Pani ya, kan usianya nggak begitu jauh beda sama kalian ya, paling beda 5 tahun kali ya. 3. Tapi karena memang udah biasa ya, bicara di tempat publik ya, maksudnya biasa rempong gitu ya. Nah itu akan biasa. Apakah tadi terlihat grogi? Kan enggak gitu ya, biasa aja gitu. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Mutiara Gracia, saya manusia, saya dari Sekolah P. Ini tadi aku sempat bertanya juga kepada Kak Ainda tentang permasalahan tiket Kak. Kalau kata kakak kan paling murah itu di Museum Kesejarahan ya Kak, yaitu 50.000. Nah Kak, ini kan setiap kurs itu ibaratnya per hari akan ganti, bahkan per detik ini, per menit ini bakal ganti. Apakah setiap kayak misalkan per kurs itu akan berdampak dengan biaya tiketnya atau tidak? Terima kasih. Ya langsung aja karena Mbak Yunda ya yang masalah tiket-tiket ya. Kalau saya enggak. Nah ini sebenarnya untuk masalah kurs ya di dunia tiketing. Nah itu balik lagi nih, kalau kita kan memang sudah di lapangannya ya. Nah untuk peraturan dari harga tiket, harga restribusi segala macam itu sudah diatur semua oleh dinas. Jadi kita tinggal terima beresnya aja nih. Misalkan di dinas kemarin kan ini juga peraturan baru ya. Peraturan lamanya itu sekitar harganya sama ya. Mungkin 10.000 lebih 10.000. Kalau sekarang kan 50.000. Jadi memang udah peraturan dinas. Kita tinggal terima bersihnya aja nih, harga Wisma segini. Jadi kita tinggal terapkan di dunia kerja. Misalkan harga Wisma 50.000 gitu. Memang ya berpengaruh pastinya ya, tapi itu balik lagi ke peraturan dari dinas gitu sih biasanya. Kita tinggal informasikan kepada calon pengunjung ya, dewasa, pelajar atau juga wisman ini untuk harga tiketnya tersebut. Jelas kan? Jelas ya. Next siapa selanjutnya? Ayo, tadi maju. Mana? Ya, belum maju. Itu maju. Ya, tepuk tangan dulu ya. Tapi terima kasih juga yang udah nanya kakak. Silakan mic-nya ya. Banyak amat ya satu buku ya. Oh enggak. Ya. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Zerotiulia dari kelas pengusaha layanan wisata. Keisha. Lo pakai masker sih? Buka dong masker. Bukan ini aja. Harus pede dong. Ya tuh kan teman kalian buka dong. Kan katanya Iya. Nah. Itu menurut kamera itu di bottom apa? ya ampun. Sebelumnya maaf, di sini aku ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya aku ambil beberapa aja. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih Kak agar pembantu bisa membuat wisatawan menjadi nyaman terhadap pembawaan yang dibawakan oleh pembantu. Semisal kayak pembantu itu lagi menjelaskan suatu objek, tapi ternyata wisatawan tersebut malah sibuk sendiri atau membuat hal lain gitu. Jadi gimana caranya biar hal itu tuh kita atasin, biar agar wisatawan bisa nyaman terhadap pembawaan yang dibawa oleh pembantu. Seperti itu. Terus satu lagi, ini beda materi sih sebenarnya. Jadi tadi tuh aku kan baca ya ada beberapa jenis-jenis pemandu. Nah gimana sih awal kita biar jadi pemandu yang baik, dan itu kan ada tingkatannya tuh ya. Itu Kak, apa kalau misalkan kita mau naik tingkatannya, apakah harus sekolah dulu atau memang ada pelajaran atau les atau semacamnya seperti itu untuk naik ke tingkat selanjutnya? Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi cukup? 2 cukup. Oke. Terima kasih. Semuanya sih dari mana-mana. Oke, aku ada pertanyaan Kak Cantik ini. Cantik banget, Masya Allah, tabarakallah.
ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama tadi katanya gimana biar pengunjung itu fokus sama kita gitu. Nyaman. Bikin nyaman dulu, benar. Jadi kita tuh harus walaupun dia nggak fokus sama kita harus tetap kayak yang menarik gitu loh. Hal yang menarik, kadang kan kalau misalkan itu kan bosen gitu ya. Jadi kita tanyain kayak gimana keadaannya dia, misalkan dia nggak fokus, lapar kah atau gimana, kita tanyain gitu ya. Jadi masalah dia, contohnya itu dari anak SD dulu mungkin ya, karena kan anak kecil itu kan kurang mau cepet gitu ya, nggak mau nerima banyak materi gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin ngasih informasinya tuh seperlunya aja, semuanya sudah dirangkum gitu loh, dikit-dikit aja gitu, nggak usah terlalu banyak, karena kan bakal membuat bosen si anak SD itu. Terus juga SMP juga kan kebanyakan nggak terlalu mau tahu banyak ya, apalagi pengunjung yang tidak terlalu fokus gitu ya, biasanya tuh cuma mau foto-foto doang gitu. Kita sebagai pemandu suka bahkan kayak gitu, foto-foto doang gitu, foto ibu mohon maaf saya fotoin saja gitu, biasanya kayak gitu. Yang penting kita nawarin fotoin gitu, karena tujuan mereka untuk ke museum itu adalah berfoto-foto. Apa namanya? Narsis. Tamasya, apa sih tamasya? Iya. Piknik. Jadi mereka tuh cuma mau piknik, foto-foto gitu aja. Jadi kita itu seneng banget, kita sebagai tour guide ya, nggak tahu memberikan informasi gitu. Jadi senyamannya mereka seperti apa kita hanya mengikuti gitu. Jadi untuk buat nyaman itu kita menyesuaikan diri kita terhadap pengunjung tersebut. Dan Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra dari kelas 10 LW. Di sini tadi saya ada mendengar sedikit tentang seorang pemandu wisata secara fisik yang kalau apa-apa tuh jangan dipaksain gitu kan. Nah, boleh nggak dijelasin sedikit apa aja syarat fisik yang penting bagi seorang pemandu? Ya, terima kasih. siapa namanya tadi? Kartika. Makasih ya, pertanyaannya bagus. Jadi untuk menjawab kalau pemandu itu fisik sakit ya, fisik sakit itu kondisinya, contohnya mungkin lagi penyakit demam berdarah atau mungkin lagi tipes, kan itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi sebisa mungkin dia tidak perlu dipaksakan untuk memandu. Jadi kalian harus tahu dulu fisik kalian tuh sakitnya benar-benar parah atau tidak. Kalau memang masih bisa, contohnya hanya flu aja, itu kalian masih bisa kan, masih bisa bertugas untuk menjadi pemandu. Itu asalkan masih mampu, tidak terlalu pusing, itu kalian mampu, tapi tetap terhadap profesionalitas dalam bekerja, yaitu menunjukkan kalau kalian tuh tetap fit dan tetap energi dalam bekerja seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau memang lagi sakit parah, terus juga tidak konsen dalam bekerja, jadi kalian tidak perlu datang untuk bekerja, kalian tinggal izin untuk tidak bekerja seperti itu. Nah. Iya, terima kasih. Tunggu dulu, Ayunda mau nambahin ya? Nambahin nggak apa-apa. Sakitnya benar-benar parah atau tidak. Kalau memang masih bisa, contohnya hanya flu aja, itu kalian masih bisa kan, masih bisa bertugas untuk menjadi pemandu. Itu asalkan masih mampu, tidak terlalu pusing, itu kalian mampu, tapi tetap terhadap profesionalitas dalam bekerja, yaitu menunjukkan kalau kalian tuh tetap fit dan tetap energi dalam bekerja seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau memang lagi sakit parah, terus juga tidak konsen dalam bekerja, jadi kalian tidak perlu datang untuk bekerja, kalian tinggal izin untuk tidak bekerja seperti itu. Nah. Iya, terima kasih. Tunggu dulu, Ayunda mau nambahin ya? Nambahin nggak apa-apa. Ada alasan tertentu ya bagi seorang pemandu supaya tidak pada saat memandu tidak menjadi kendala ya, menghadapi pengunjung itu. Dia pada saat mungkin sakit ya, jadi pas kita memandu tuh kita juga nyaman, kita juga baik gitu. Jadi
itu yang berpengaruh pada saat kita menjelaskan sejarah dengan pemujung. Mbak Yunda? Iya, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang misalkan yang khusus muda, Madya sama TL ya? Nah itu dalam dunia sertifikasi itu ada minimal pendidikan yaitu SMA atau SMK sederajat. Tapi ketika kalian bisa ngambil lebih tinggi S1 maupun D3 itu lebih baik lagi. Karena untuk step ke depannya, ke atasnya itu lebih mudah. Karena setahu saya itu untuk pemandu khusus step pertama itu minimal SMK, SMA. Tapi kalau TL biasanya sudah harus S1. Semuanya. Siap. Jadi hari ini nama saya Christian Kenzo. Saya hari ini akan menjadi tour guide kalian di salah satu ikon Kelapa Gading, yaitu Mall Kelapa Gading. Jadi basic information dari Mall Kelapa Gading ini tuh, pertama di Mall Kelapa Gading ini terdapat 5 mall utama. Ada mall 1, mall 2, mall 3 dan mall 4 dan 5. Terus di Mall Kelapa Gading ini tuh banyak spot-spot juga buat anak-anak muda seperti kalian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Keisha Zurati Ulia. Saya dari kelas 10 Usaha Layanan Wisata. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan di gedung sekolah ini. Pertama, ini sebuah gedung yang saya akan sekolahkan di selama 3 tahun. Sekolah SMK 33 ini berlantai 3 dan berwarna corak, tidak ada corak ya, hanya cat, yaitu berwarna hijau. Dan tentu ini membuat suatu siswa yang bersekolah di sini mendapatkan ilmu. Dan sekolah SMK 33 ini juga mempunyai 4 jurusan, yaitu perhotelan, usaha layanan wisata, kuliner, dan juga busana. Mungkin jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih adik-adik semuanya. Alhamdulillah acara demi acara, materi demi materi, pelatihan demi pelatihan, termasuk tanya jawab dan juga praktek kepemanduan, di mana praktek ini memang tidak harus museum dan lain sebagainya karena memang ini sifatnya latihan. Nah kalau saya lihat ya adik-adik semuanya, alhamdulillah ya yang tadi sudah maju ya dalam tanya jawab dan juga dalam praktek kepemanduan itu luar biasa. Tepuk tangan dong untuk SMKN 33 kelas 11 dan kelas 10. Saya rasa cukup sekian ya, kalian boleh istirahat, boleh pulang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya dari kami tim IPMI ya, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Unit Pengelola Museum Budaya Jakarta ya. Apabila ada kekurangan ya, kesalahan dalam kami melaksanakan tugas pada hari ini ya, dalam menyampaikan materi-materi dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Pak Yudi sebentar, silakan. Mbak Silvani, Pak Tommy dan Bu Yuda, terima kasih atas kehadirannya. Pastinya seru nggak? Kapan-kapan kita undang Pak Alex lagi. Ini hu-hu-nya hu. Ulangi ya. Next time kita undang Pak Alex lagi, setuju? Mudah-mudahan kita kebagian karena jam terbangnya beliau ini luar biasa. Mudah-mudahan meskipun jam terbangnya tinggi, tetap ingat bahwa kaki tetap harus di bumi ya. Karena ini terbang terus lupa, nggak menjelok. Kuntilanak kali. Baik, anak sekalian, ini kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan rangkaian acara kita dari Senin, Selasa, dan pagi hingga siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih buat Pak Alek dan rekan-rekan. Terima kasih.